Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, ternama dia Ari Fadila, STB 3586 dari Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman saya apa itu SPPA, Undang-Undang SPPA. Jadi, Undang-Undang SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Pengadilan Anak, yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak di sini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus pada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau bisa disebut dengan LPKA. Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah yang menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi anak di bawah umur. Undang-Undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam 3 kategori. 1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Ini dicantumkan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SPPA. 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban. Ini dicantumkan di pasal 1 ayat 4 Undang-Undang SPPA. Dan ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi, pasal 1 ayat 5 Undang-Undang SPPA. Selanjutnya tentang menurut saya penjatuhan sanksi. Menurut saya Undang-Undang SPPA pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan 2 jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun. Ini dicantumkan di pasal 69 ayat 2 Undang-Undang SPPA, dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sedangkan yang saya kurang mengerti adalah untuk hal yang saya tidak ketahui adalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Itu saya kurang mengerti, mohon dikoreksi nanti kalau misalnya ada yang tahu atau gimana. Sedangkan selanjutnya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan. Itu dicantumkan di pasal 71 Undang-Undang SPPA. Pidana pokok terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, terus pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, terus penjara. Selain itu, Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, menyelidik,
pembimbing masyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk satu, menyerahkan kembali kepada orang tua atau menyerahkan pada orang tua. Kedua, mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau PKS, di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan. Sedangkan hak anak yang saya ketahui, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak satu, diperlakukan secara manusiawi. Dua, dipisahkan dari orang dewasa. Tiga, memperoleh bantuan dan bantuan lain secara efektif. 4, melakukan kegiatan rekreasi nasional. 5, bebas dari penyiksaan. 6, tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. 7, tidak ditangkap. 8, memperoleh keadilan di muka pengadilan. 9, tidak dipublikasikan identitasnya. 10, memperoleh pendampingan. 11, memperoleh advokasi sosial. Mohon kalau misalnya nanti ada kekurangan atau kesalahan tolong dikoreksi. Itu semua diatur pada pasal 33 Undang-Undang PPA yang saya sebutkan tadi. Pasal 4 Undang-Undang PPA menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas satu, remisi atau pengurangan masa pidana, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, penahanan pada pasal 32 ayat 2 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak yang dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Pemeriksaan terhadap anak sebagai sanksi atau anak korban. Kami jelaskan itu Undang-Undang SPPA ini memberikan kemudahan bagi anak sanksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Selanjutnya, hak mendapatkan bantuan hukum. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahanan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penentuan maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Itu diatur pada pasal 23 Undang-Undang PPA. Anak saksi atau anak korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai oleh anak itu sendiri atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua walinya tidak wajib mendampingi. Itu diatur juga dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang SPPA. Jadi demikian segitu pengetahuan saya tentang Undang-Undang SPPA yang saya ketahui. Apabila ada kurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.